warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kawan pajak semua. Senang ya jumpa lagi dengan saya di KPP Pratama Jakarta Pancoran di Instagram Live-nya. Nah, kawan pajak semua, untuk saat ini perkenalkan saya Sarah, dan di sebelah saya ada Bapak Sudianto selaku Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Nah, untuk saat ini saya akan memandu kegiatan podcast ini dalam 30 menit ke depan ya, yang mana kawan pajak pun mungkin sudah terinfo nih bahwa hari ini kita akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ini sebetulnya peraturannya sudah berlaku dari tanggal 22 April 2026. Cuma memang kami baru berkesempatan untuk ini ya, podcast lagi gitu ya Bapak. Nah, Bapak Sudi, mungkin ini di media sosial ramai banget nih Pak. Oh, sangat ramai, sangat bertumpuk-tumpuk lah. Iya, dan narasinya nih tarif naik nih Pak, gitu. Apakah benar atau tidak? Gimana Pak? Kita kupas tuntas aja sekarang atau gimana? Silahkan. Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, para wajib pajak, terutama pelaku UMKM. Nah, saya Sudianto. Mungkin bosan kali ini saya selalu memberikan apa ya? Ya ini sebisa yang saya pelajari dari penerapan peraturan pemerintah ini. Ya, mudah-mudahan dengan bertemunya kita melalui live ini membuka suatu wawasan lah. Nanti kalau nanti ada suatu pertanyaan, bisalah nanti bertanya melalui Instagram kami atau helpdesk kami melalui WA. Itu aja Mbak Sarah. Siap Bapak, makasih Bapak. Nah Bapak, mungkin kawan pajak ini udah pada penasaran banget ya Pak ya, karena dari 22 April ini banyak informasinya jadinya simpang siur juga nih Pak ya. Oke, mungkin langsung saja ke intinya Bapak. Ada nih pertanyaan dari wajib pajak, kenapa sih PP 20 tahun 2026 ini terbit gitu? Alasannya apa? Intinya gini, sekitar saya baca ya. Jadi adalah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, terutama UMKM, yang mana selama ini tahunnya menghasilkan sebanyak 4,8 miliar, 0,5%, sementara di beberapa media-media bahkan melalui viral atau apa, tarif naik ya, kan gitu ya. Pada intinya sih sebenarnya enggak, bahwa kita nih memberikan kemudahan tersebut kepada para UMKM yang lebih tepat sasaran. Ya, tepat sasaran dalam hal apa? Memang dia perlu pelaku UMKM ya UMKM. Kalau memang dia bukan, ya janganlah mengaku-ngaku UMKM. Tapi sebelumnya di PP 55 itu, sebelum PP 20 ini berlaku kan global tuh. Belum ada batasan gimana sih, apa sih UMKM atau yang pajaknya bagaimana gitu. Jadi di sini juga apa namanya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kemudian melalui Dirjen Pajak memberikan kepastian apa itu yang dikenakan 0,5%, apa yang tidak dikenakan 0,5%. Itu. Siap. Jadi yang pasti ya Pak, biar pasti. Biar pasti, betul. Betul sekali. Siap Bapak. Lalu Bapak, ini kan memang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 itu kan sebetulnya perubahan nih Pak dari PP 55 tahun 2022 ya. Yang mana PP 55 2022 ini juga historinya cukup panjang ya Pak ya. Betul. Mulai dari 2013 ada PP 46, lalu di 2018 PP 23 gitu ya. Nah, sebetulnya intinya apa Pak dari PP ini? Jadi gini, kita flashback belakang ya, sombong bahasa Indonesia. Jadi kita ke belakang dulu, PP 46 1%. Itu banyak yang mengaku, pokoknya yang penting penghasilan 4,8%, 40,8 miliar, kena 1%. Dirubahlah jadi PP 23. Di situ ada batasan waktu dalam hal apa? Penggunaan PT 3 tahun, CV, firma dan sebagainya itu 4 tahun, orang pribadi 7 tahun. Mengingat ya mungkin di dalam perjalanannya ini kok makin begini, makin sulit, ini muncullah PP 55 itu. Tetap mempertahankan 0,5, tapi ada batasannya nih, sampai dengan 500 juta ya, itu 0%, bukan bebas pajak tapi 0%. Bedakan ya, tidak dikenakan dengan 0%. Nah, 500 juta ke atas, 500 juta Rp1 aja, Rp1 kena. Ya. Muncullah lagi PP 20 ini. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memberikan kemudahan. Dan di sini sangat tegas sekali bahwa yang berhak untuk
PP 20 ini adalah orang pribadi dan PT perseorangan serta koperasi. Kalau nggak salah itu ya. Nah, bagaimana kami dengan selain itu tetap diberikan kemudahan? Banyak selama ini viral pajak jadi naik 22% ya. Itu intinya. Padahal masih diberikan lagi ada penggunaan pasal 31E gitu. Betul, Pak. Jadi memang simpang siurnya itu ya. Betul. Naik, padahal sebenarnya enggak. Enggak. Kalau ada benar kata Bapak ada pasal 31E yang mana itu kalau kita omsetnya masih di bawah 50 miliar wajib nih pakai pasal 31E. Bukan wajib sih, boleh. Jadi ada juga yang WP kan itu ada pasal 17 bertingkat, kemudian pasal 31E sampai dengan 50 miliar. Kita anggaplah sampai dengan 4,8 itu 50% kali tarif berlaku, yang mana tarif berlaku itu ada 22% yang saat ini rame digunakan. Padahal itu masih ada pengurangan lagi 50%, jadi 11% dikalikan penghasilan kena pajak. Apa sih penghasilan kena pajak? Omset dikurangin pengeluaran yang diperbolehkan oleh pajak, muncullah penghasilan tidak kena pajak. Itu dari situ. Betul. Nah, kalau di atas 4,8 miliar ada namanya fasilitas dan tidak fasilitas. Yang fasilitas tetap 4,8 dibagi omset dikalikan penghasilan kena pajak dikalikan 50% dikali 22%. Sisanya 22% kali yang tidak mendapat fasilitas. Betul, Pak. Itu. Nah, yang ini orang ini naik ya 20%. Bukan naik gitu. Betul, Pak. Berarti memang tadi Bapak sudah jelas ini cara hitung pasal 31 itu gimana? Iya. Gitu ya Pak, pasal 31E. Karena memang tetap ada sih Pak hak WP yang mendapatkan fasilitas nih. Iya. Kalau emang omsetnya di bawah 50M gitu. Jadi nggak usah khawatir ya kawan pajak ya. Simpang siur media ini mungkin bikin kita sempat deg-degan gitu ya atau gimana gitu ya. Tapi Pak tenang aja, ini udah dijelasin sama Pak Sudi bahwa pasal 31E tetap ada ya. Tetap berlaku itu. Dan memang dari dulu ya Pak ya. Sebelumnya 28%, turun lagi 25%, diturunkan lagi 22%. Itu tarif normal. Dengan apa? Dengan syarat omsetnya di atas 50 miliar. Betul. Tapi kalau sampai dengan 50 miliar ada batasannya. Benar. Jadi batasan yang mendapat fasilitas, batasan yang tidak mendapat fasilitas. Betul. Kalau sampai dengan 4,8 langsung 50% kali tarif berlaku kali PKP. Betul. Ya, jadi nggak usah khawatir ya kawan pajak. Mungkin sudah dengar penjelasan dari Pak Sudi, tarif itu nggak naik. Tarifnya memang tetap 22%, tapi ada beberapa bagian yang dapat fasilitas untuk dapat pengurangan 50%-nya ya di pasal 31E Undang-Undang PPH. Lanjut mungkin Pak Sudi Ya. di PP 20 ini ya Pak ya. Apa namanya untuk yang seperti PT ya, PT yang bukan PT perorangan, lalu firma, juga CV, BUMDes ataupun BUMDesma ya, BUMDes bersama. Nah itu dia masih dapat pakai PP final UMKM atau udah nggak sama sekali nih Pak? Dengan berlakunya PP 20 ini tidak. Jangan salah pasti, jangan salah tangkap ya. Dulu perasaan aku dapat, dulu perasaan saya dapat, dulu perusahaan kami dapat. Jangan. Sejak PP 20 sekali lagi adalah regulasi ya. Regulasi sebenarnya melindungi UMKM yang benar-benar murni usaha UMKM. Orang pribadi dan perusahaan perseorangan serta koperasi. Mengapa koperasi mendapat? Kan dia badan usaha, bener. Koperasi itu kan bentukan dari orang-orang pribadi. Ya, negara kita itu perekonomiannya kan seperti kayak Bung Hatta bilang, bentuk koperasi. Koperasi itu adalah dari kita untuk kita, oleh kita, dari kitanya lah, kita menjadi anggota. Oleh kita menjalankan koperasi tersebut untuk kita. Sisa hasil usaha yang kita bilang SHU itu nanti dibagi berdasarkan proporsional. Kembali lagi ke ini. Mengapa yang selain itu 3 itu tidak mendapat lagi? Ya, maaf ya, kita sudah mempertimbangkan hal itu dan kita sudah kiri kanan lah. Ini jangan, ini ya. Bahkan pribadi yang usaha pokoknya pekerjaan bebas ya, seperti pengacara, notaris, akuntan, ya atlet, pemain musik, itu nggak berhak itu. Gitu. Karena bukan pelaku usaha. Karena bukan pelaku usaha. Jadi gitu. Siap. Berarti memang tadi seperti yang Bapak bilang, seperti apa? Pengacara, lalu dokter juga nggak bisa. Dokter. Ya, terus influencer juga ya Pak. Terus atlet dan segala macam. MLM itu sudah nggak boleh juga. MLM. Siap. Jadi itu nggak boleh pakai PPH berdasarkan PP tahun 2020-2026 karena ini
untuk para pelaku usaha yang bener omsetnya di bawah murni, 4,8 bener M. yang murni UMKM lah kita bilang gitu loh. Siap. Tapi ingat omsetnya sampai dengan, bukan di bawah ya. Beda. Kalau sampai dengan itu apabila omsetnya 4,8 persis itu berhak. Itu. Tapi jangan di bawah. Berarti kalau di bawah nggak boleh 4,8 dong gitu. Pak, jangan salah kalimat ya. Siap Bapak, gitu. siap. Oke. Gitu. Jadi sampai dengan 4,8 M Iya. masih boleh pakai 0,5. Ini. Tapi untuk 3 ya, orang pribadi, perusahaan perseorangan dan koperasi. Siap Bapak. Oke. Nah, tapi terus ada juga nih kawan pajak yang mungkin bingung ya. Misalnya PT biasa nih, itu sudah apa? Ataupun CV gitu ya, ataupun mungkin BUMD tadi Pak yang sudah sesuai dengan PP 55 tahun 2022 ini bilangnya, oh boleh kok pakai misalnya dalam jangka waktu tertentu. Betul. Nah, ini mereka apakah masih berhak nggak ya Pak ya sampai diselesaikan dulu artinya jangka waktu itu, atau memang ya sudah begitu tahun lagi ini berlaku mereka saklek nggak boleh pakai. Nah kalau ini sih sepertinya kalau di ketentuan peralihannya sih ada ya Pak ya. Ada, jadi ini ya Pak ya, kayaknya berhak. Ya di sini kalau nggak salah disebutkan kurang lebih ya, menurut ini saya catat sendiri ya, itu adalah 2029 ya kalau nggak salah ya, apa 2027 saya lupa itu. Kalau itu yang koperasi kayaknya kan di ketentuan. Oh ya 2029 koperasi ya. Tapi kalau yang untuk yang iya, itu saya firma 2000 diselesaikan dulu ya Pak ya. Diselesaikan dulu kayaknya. Karena itu berlakunya ya jangan salah lagi. PT 3 tahun sejak tahun terdaftar ya. Betul. Ini sebelum berlakunya ini ya. Sebelum PP 20. Sebelum PP 20. Ini kan berlaku April ya. April 22 April Pak. Ya, April kan. Kita anggap bulan April lah. Sampai dengan Maret 2026 masih berlaku ke sana. Dia terdaftar di sebelum itu masih berlaku 3 tahun. PT 4 tahun CPT fungsi dan sebagainya, persekutuan 7 tahun orang pribadi. Tapi sejak berlakunya ini April itu lihat ada perpanjangan sedikit. Enggak berlaku selamanya enggak. Enggak berlaku selamanya ya. Gitu. Sedangkan kalau OP malah selamanya ya Pak ya. Sebenarnya sih sepanjang omset tidak melebihi. Betul ya. Sepanjang ya, bukan selamanya. Sepanjang, jangan salah. Kalau selamanya enak banget ya. Tapi mohon maaf juga nih teman-teman pajak ya, kawan pajak. Ya, isi SPT benar, lengkap, jelas. Ya. Itu wajib ya Pak. Itu kalau nggak salah itu kan pasal 3 ya, wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas. Benar maksudnya sesuai dengan keadaan, omset yang berlaku, ya kan? Jelas, memberikan informasi lengkap. Ya kalau memang perlu dokumen, dukung dengan dokumen, ya kan. Apalagi sekarang sudah melalui aplikasi semua, pilot semua kan, begitu. Jadi banyaklah kita temui di lapangan, yang penting sampai 4,8. Padahal, tapi itu semua tanggung jawab teman-teman para wajib pajak. Kan asesmen ya Pak ya. Betul. Sampai asesmen, tapi silakan isikan dengan benar, lengkap dan jelas ya Pak. Betul. Karena di pajak itu juga punya alat diatur apabila self assessment kita cek ulang melalui pemeriksaan. Siap. Next ke pertanyaan berikutnya mungkin Pak ya. Itu kan Bapak tadi sudah menggaung-gaungkan nih sepanjang omsetnya sampai dengan 4,8 M ya Pak. Nah 4,8 M ini sebetulnya apa sih Pak? Jadi kayak 4,8 M ini misalnya saya bukan pegawai misalnya ya, saya usahawan aja Pak. Nah itu omsetnya saya tuh, tapi saya bikin lagi nih PT perorangan Pak. Saya orang pribadi bikin PT perorangan misalnya. Nah kalau di jumlah sih semuanya belum 4,8 M Pak. Itu berarti masih boleh ya? Kalau di aturan sebenarnya sih harusnya ya, kita di PT perseorangan ada, orang pribadi ada. Itu kalau diatur sebenarnya harusnya sebenarnya digabung ya. Betul. Seperti kayak suami istri dengan melaksanakan NPWP sendiri-sendiri, itu kan harusnya digabung. Cuma dengan aturan ini ya mudah-mudahan para pelaku usaha bisa memahami penerapan PP ini. Jadi di sini memang digabung gitu loh. Jadi saya Sudianto punya perusahaan perseorangan Sudianto apalah. Omset saya katakan setahun 1 miliar. Omset di perusahaan perseorangan saya 3
3 miliar. Kan masih di bawah 4,8 tuh. Digabung. Betul. Masih boleh berarti Pak. Tapi kalau sudah katakan sudah melebihi 4,8 nggak berlaku ini. Siap. Jadi Dan itu hanya sekali ya. Misalnya kalau sudah di 4,8 tahun ini, tahun berikutnya di bawah 4,8, ini tetap berlaku yang ini loh ya. Nggak kembali ke bawah loh. Tahun 2025 katakan penghasilan 2024 penghasilan katakan sampai dengan 4,8 lah kita. Kemudian 2025 4 miliar 801 aja rupiah. 2026-nya ini bukan lagi ke sini ya, berlaku tarif umum. Gitu iya. Itu yang salah, mohon maaf. Para teman-teman wajib pajak pahami itu. Ya. Iya, betul Pak. Iya, mungkin perlu jadi perhatian nih kalau misalnya kita tahun ini sudah di atas 4,8 M, ya berarti tahun depannya jangan pakai 4,8 M lagi. Jangan tarik 0,5 lagi. Oh, maksudnya kan bukan karena di sini sudah melebihi. Sudah tertutup lah katanya. Betul. Jadi memang udah nggak bisa pakai lagi gitu ya, nggak bisa mundur lagi. Bukan tidak pakai, tidak berhak. Tidak berhak, benar. Gitu ya. Siap, gitu Pak. Dan berarti tadi kesimpulannya itu digabung. Jadi omsetnya ini bukan yang cuman masing-masing, misalnya saya orang pribadi punya PT perorangan yang saya 3M, ini 3M itu udah 6. Udah 6 nih. Itu dong. Nggak boleh pakai ini. Bukan ini, nggak berhak lagi pakai 0,5. Gitu. Ya. Betul Pak. Juga tadi betul kata Bapak, suami istri juga hitungannya omsetnya digabung dulu ya. Iya. Tujuannya untuk mengetahui apakah memang suami istri tersebut juga berhak ya Pak ya. Iya. Berhak pakai PMK. Tapi ini pekerjaannya dia bukan pegawai loh ya. Karena kan kalau pegawai itu kan dipotong sebelum kerja. Iya. Itu sebenarnya saya lupa terakhir SE berapa SE-nya saya lupa penghasilannya. Ada karena itu penghasilan wanita kawin kalau nggak salah di undang-undang PT atau undang-undang OP itu ada tuh. Siap. Oke, saya kawan pajak mungkin boleh dicatat juga ini sambil kita bahas. Nah, berikutnya Pak, tadi juga di ketentuan ini tuh kembali tentang koperasi ya Pak ya, yang sepertinya Bapak sampaikan bahwa koperasi itu memang dari kita oleh kita untuk kita. Nah, makanya memang tadi koperasi ini masih berhak gitu ya pakai yang PPh final 0,5% ini. Nah, cuma Pak, ini apakah juga koperasi ini masih sepanjang dia di bawah 4,8 M aja atau memang ada waktunya misalnya 4 tahun gitu atau gimana? Ya, kalau kita baca yang ini dibatasi sampai dengan 2029 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah di sini. Yang peralihan sih Pak kayaknya. Memang kita baca di peraturan peralihan ya. Di sini di ketentuan peralihan koperasi yang menurut PP 55. Ingat, menurut PP 55. Karena PP 20 ini adalah bukan pengganti ya, perubahan sebenarnya. Maksudnya berubah dalam rangka regulasi ya, supaya mempertegas ini loh yang bener-bener, ini loh yang bukan gitu loh. Itu menggunakan finalnya 2024 sampai dengan 2009 dikenakan PP final ini. Contoh ya 2021 PP 55. Kemudian penggunaan di 2024, maka penggunaannya sampai dengan 2029. Berarti memang akan panjang banget nih untuk WPWP koperasi yang terdaftar di 2021, karena tadi di ketentuan peralihan diatur bisa sampai 2029 nih pakai PPh final 0,5% di sini. Cuma kalau yang untuk terdaftar di tahun katakanlah baru terdaftar tahun depan Pak 2027, itu juga sama Pak, ada waktunya 4 tahun. Jadi ya, 27, 28, 29 ya, makanya masih seperti awal yang tadi saya bilang di PP 55 atau PP 23 saya lupa. PP 23. PT selain CP selain firma itu 3 tahun. Firma fungsi persekutuan 4 tahun. OP 7 tahun. Operasi ini walaupun sudah muncul kemudian berdiri tetap 4 tahun ya. Gitu. Siap Pak. Oke. Nah, tapi gimana Pak kalau waktu 4 tahunnya ini sudah terlewati gitu ya Pak? Apakah si koperasi ini masih tetap berhak pakai PPh ini atau ya udah pakai tarif umum gitu kayak yang lain? Kan sudah ditentukan itu, ya kan? Terdaftar 2026 lah katakan, ya kan? 4 tahunnya berarti kan 2030 nih. Iya. Ternyata 2031 melebihi. Kan itu sudah ada batas waktunya tuh. Betul. Iya kan? Ya nggak berhak dong. Oh siap. Gitu. Jadi mau nggak mau ini ya Pak? Iya kan sudah dibatasi waktunya. Ada timeline-nya ya? 4 tahun ya. 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29. 5 tahun.
kan dihitung dari tahun terdaftar, Iya. bukan tahun setelah terdaftar, tapi tahun terdaftar. Iya, berarti Dia terdaftar hingga 31 Desember 2026, tetap itu kan ya, Iya. udah iya gitu ya Pak ya. Gitu. Siap Bapak, berarti memang apa namanya dengan memang jadi kelihatan nih dari percakapan kita ini jadi terlihat kalau misalnya memang aturan ini lebih tepat sasaran gitu ya Pak ya. Ya, karena ya itu gitu kan UMKM itu ya kan kalau koperasi kan ya walaupun maksudnya udah koperasi besar kan modal dari anggota usaha, anggota yang menjalankan, ya enggak? Ini nanti SHU-nya sisa hasil usaha kita bilang laba lah ya. Iya. Kalau di istilah koperasi kan SHU kan dikurangi dengan cadangan, dikurangi dengan ini baru sisa yang dibagi. Itu kan memang dari anggota oleh anggota untuk anggota, walaupun penjualan juga ke masyarakat, tapi kan nikmatnya hasil oleh anggota. Siap Bapak. Jadi ya memang apa ya untuk aturan ini difokuskannya lebih ke orang pribadi. Lebih tepat sasaran lah. Orang juga koperasi Iya. ya. Gitu. Jadi mohon maaf untuk pelaku usaha yang PT maupun CV dan BUMDes dan Di luar orang Iya, pribadi, iya. PT Persaudaraan dan Koperasi ya kembalilah, katanya kembali ke kitoh lah kalau kata orang Islam ya kitoh ya, kembali ke asal, pakai tarif yang umum, pakai 31E monggo, mau pakai pasal 17 murni monggo, tapi dalam hal ini memang harus konsisten ya akal asas. Kalau sudah 31E dengan syarat, kalau udah 50 miliar ya jangan dong. Iya, Gitu. betul Pak. Tentunya iya ya wajib pajak. Makanya memang tadi pentingnya perlu lapor SPT dengan benar, lengkap dan jelas biar kelihatan nih oleh Fiskus juga dicek kembali gitu ya Pak. Betul. Apakah memang masih berhak nggak sih pakai 31E ataupun masih berhak nggak sih pakai yang PPh final 0,5% Nah iya, ini. karena dari kami juga nanti kalau memang nih kita lagi kepada pelaku usaha ya, kembali lagi lengkap benar jelas. Karena kalau tidak sesuai, karena kan sistemnya asesmen tidak sesuai dari orang Fiskus atau dari apa pajak, perasaan setelah dari pengamatan itu ada penghasilannya. Itu kita sebagai Fiskus atau orang pajak pakai kata kalau kita bilang surat cinta, surat permintaan penjelasan lah. Kalau memang itu bisa dijelaskan kita ya tindak lanjut, itu tidak dijelaskan kita tingkatkan bahkan sampai pemeriksaan. Siap Pak. Oke Bapak, mungkin sebentar ya Pak. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Kayuna Aswa. Pertanyaannya ini Pak, Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau saya dagang dan baru daftar NPWP bulan ini, apakah bisa dibilang UMKM? Kewajiban pajak saya apa aja? Mohon penjelasannya. Berarti kayaknya ini orang pribadi sih Pak ya, kalau kita asumsikan kita nggak bilang nih orang pribadi atau badan gitu ya. Jadi anggaplah orang pribadi baru terdaftar di 2026 ya sekarang. Nah udah gitu dia apakah masih boleh pakai atau berhak pakai PPh ini? Jadi gini, kembali lagi ketiga, yang berhak ya, bukan yang boleh tapi yang berhak. Orang pribadi, PT perseorangan, koperasi, ini kita anggaplah ya dua lah, kalau nggak perseorangannya pribadi lah ya. Nah itu seperti tadi disebutkan, itu sepanjang tidak melebihi 4,8 berhak, gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah melebihi, ya pakai pasal yang bersangkutan, bisa 31E, bisa pasal 17. Karena di SPT itu, di form SPT, apakah Anda pakai pasal 31E atau pasal 17 kan itu ada tuh. Tarifnya ya Pak ya. Ada di situ. Tarif, benar. Gitu. Siap. Oke Bapak. Jadi pastikan dulu pribadi atau perseorangan atau PPP perseorangan atau PT perseorangan. Tapi kalau rupanya Kalau lihat dari nama sih pribadi ya. ya Iya. Pak. Siap. Oke, berikutnya Pak ada satu pertanyaan lagi. Ini sepanjang ini ya baru ada dua pertanyaan dari Kak Okazaki.neo ya. Pertanyaan ini Pak. Saya baru buat PT 2025. Jadi PT nih Pak 2025. Sebelum berlaku 2026 ya, sebelum PT ya. NPWP daftarnya di 2025 juga. Lalu karena ada PP 20 2026 ini, apakah tahun 2026 ini PT saya masih kena 0,5% ya? Dulu sih surat keterangannya berlaku sampai 2027 Pak. Kan kalau kita mau punya PPh final PT ya.
ya 2027. Betul. Jadi ya udah nggak apa-apa, lanjutkan dulu ya Kak Okazaki ya. Ya. Kak Okazaki, nanti untuk penggunaan PPh final 0,5% itu gunakan sampai 2027. Sepanjang, jangan salah lagi ya. Siap, Omset. omset. Yang penting omset itu lah. Sampai dengan 4,8. Kita berharap kawan kita Izak ini sudah melampaui lah, kita berharap. Karena kewajiban warga negara, saya lagi bilang dua. Bela negara, bayar pajak. Mohon maaf, alhamdulillah negara kita kondusif aman. Apa yang belum bayar pajak? Tentunya bayar pajak sesuai dengan ketentuan dong. Betul. Pasal saya lupa 23 Undang-Undang Dasar ya. Segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang kalau nggak salah ya. Nah itu mengapa bayar pajak? Sudah diatur di Undang-Undang Dasar. Betul Bapak. Gitu. Iya. Siap berarti. Muncul lagi pasal 33 perekonomian. Ya kan, dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Intinya ya. Gitu. Siap Bapak, ini juga tambahan nih dari Kak Okazaki. Waduh belum Kak, masih kecil omset saya, belum banyak kegiatan. Ya kita berusaha dan berdoa. Namanya usaha, apalagi sekarang yang mudah-mudahan sih ekonomi berkembang baik. Mudah-mudahan apa yang diusahakan berkembang. Ya, cuman kalau Kak Okazaki memang selama 2025-nya masih di bawah 4,8 M, itu silakan masih berhak ya Kak Okazaki selesaikan sampai 2027 dan sepanjang di 2026 ini juga nanti masih di bawah 4,8 M. Siap Bapak. Ada lagi, untuk yang Kayuna Azwa sepertinya bertanya lagi Pak, kewajiban pelaporan pajaknya gimana Pak? Apakah saya bayar aja? Kayuna Azwa itu tadi yang ini Pak, yang OP ya? Yang baru terdaftar, OP baru terdaftar gitu. Ya sekarang kan gini ya, kita belum tentu berapa sih penghasilan saya kira-kira gitu ya. Nah dia mau bayar, berarti bisa bikin prediksi namanya ya. Januari sampai Mei kan sudah nih, berapa? Prediksikan, apakah saya nanti akan 4,8 kan gitu. Prediksikan aja. Ya alangkah baiknya gini, saya belum punya omset nih. Yakin sampai dengan 4,8 bayar gitu loh. Daripada nanti tahu-tahu ada surat cinta berupa tagihan. Nah, gitu. Iya, jadi memang untuk yang PPh final 0,5% ini dibayarkannya setiap ada transaksi atau setiap ada penyerahan aja ya Pak ya. Kalau memang di bulan itu memang sama sekali nggak ada, nggak usah setor gitu ya. Kan sekarang tanggal setor disediakan tanggal bayar. Iya. Tanggal lapor. Tanggal lapor. Iya. Saya lupa. Apakah masih berlaku tanggal 15, tanggal 20 ya sekarang tuh dipukul rata tuh. Oh, kalau sekarang setor yang PPh 0,5% ini maksimal tanggal 15 bulan berikutnya Pak? Iya, maksudnya kan kalau dulu kan pasal 21, 15 tanggal 10, pemotongan selain 21, 7 hari, berarti sekarang semua 15 semua ya? Kurang lebih 15 semua kalau untuk yang PPh Paktut ya. Siap. Oke Bapak, mungkin dirasa cukup ya Pak ya, karena ini sudah mendekati juga nih waktunya untuk waktu bersama para kawan pajak di podcast ini. Nah, kawan pajak ini saya simpulkan ya Bapak ya, nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Siap. Jadi intinya dengan adanya PP 20 tahun 2026 ini lebih memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak, juga lebih tepat sasaran ya, intinya itu. Dan memang ada 3 yang berhak mendapatkan penggunaan PPh final ini, yaitu orang pribadi, PT perorangan, juga koperasi. Dan tentunya wajib pajak yang memang sesuai PP yang lama ini masih berhak pakai PPh final ini, maka teruskan dulu sampai habis waktunya. Iya. Dan mungkin Pak tambahan yang simpang siur itu yang tarif naik Nah, ya. jangan salah itu. Jangan salah. Ya, kan masyarakat kan masih meraba-raba apapun naik ya. Enggak, sebenarnya enggak ya. Dan memang yang jelas juga untuk dasar pengenaan pajaknya yang PPh final 0,5% ini dari omset. Jadi nggak ngelihat untungnya berapa. Betul. Sedangkan kalau yang tarif umum itu lihat dari labanya ya Pak ya. Iya, jadi omset katakan 100 juta. Dikurangin biaya dan segala macamnya 70 juta. Nah, sisa dari 30 juta ini yang dikalikan 50 kali 11% ya, kali 30. Betul. Jadi intinya nggak serta-merta kalau omsetnya 22% atau 11% itu enggak ya. Karena memang harus lihat dulu berapa sih laba fiskal yang ada ya.
Gitu, siap Bapak. Oke Bapak Sudi, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ini atau sudah cukup? Baik teman-teman pelaku usaha, kawan-kawan pajak, ya itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa, berusaha kepada Tuhan juga, kita jangan lupa berusaha sehat, bahagia, sukses, tentunya mengharapkan hasil maksimal. Dan saat kami menghimbau kepada teman-teman wajib pajak, para pelaku usaha, bangga menjadi wajib pajak, itu saja. Siap. Saya Sudianto, mungkin dalam penyampaian kurang berkenan, salah dari pribadi saya, yang benar dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Siap, Bapak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa di lain waktu yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak ya atas kehadirannya di podcast kali ini. Kawan pajak, seperti yang Pak Sudi sampaikan, jangan lupa bangga selalu membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.